sejahtera bagi kita sekalian. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Rabu 3 Maret tahun 2021. Mari bersama kita siapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya, badai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Karena ada waktu yang terbaik bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Namun kami mengaku bahwa kami ini adalah orang yang sungguh-sungguh berdosa. Ampuni kami Tuhan dan layakkan kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah oleh pimpinan Roh Kudus, firman yang kami dengar, kami renungkan malam ini, mengambil bahagian yang terbaik dalam hidup kami. Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengar dan renungkan malam hari ini terambil dari surat Ibrani pasal 11 ayat 1-3, ayat 17 sampai ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Ibarat tukang pos, tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Setiap kali kita berkirim surat, kita dilatih untuk percaya bahwa ketika kita melepas surat tersebut,
Kita percaya bahwa pihak pos atau tukang pos yang mengambil alih surat tersebut akan mengantarkannya kepada orang atau siapapun yang olehnya surat itu kita kirimkan. Kita tidak melihat apa yang terjadi dengan surat yang telah kita kirimkan itu. Tetapi kita percaya bahwa pihak pos akan mengantar surat tersebut dalam keadaan yang baik. Sama seperti ketika kita menitipkannya kepada mereka. Iman Abraham bukanlah iman nekat. Imannya berdasarkan pengalaman dan pengenalan pribadinya akan Allah. Dan tentu tidak lepas dari pengalaman hidupnya bersama dengan Allah. Abraham mengenal Allah itu sebagai pribadi yang mengasihi dan memelihara dirinya bersama dengan seisi rumahnya atau keluarganya. Salah satu keyakinan Abraham tertulis pada ayat 19 dalam bacaan kita pada malam hari ini. Meskipun Ishak harus dikorbankan, akan tetapi Allah akan membangkitkannya kembali. Ini adalah teladan yang baik yang telah diperlihatkan oleh Abraham kepada kita. Meskipun ia tidak melihat bagaimana cara dan proses Allah bekerja dalam hidupnya, tetapi ia tetap percaya sepenuhnya. Bagi Abraham, Ishak adalah yang terbaik yang dimilikinya. Kalau ada orang yang mencoba mengusiknya, ia akan melawan orang tersebut. Apapun dia akan pertaruhkan untuk anaknya Ishak. Nah, ibarat bos, tidak pernah kita tahu seperti apa cara dan proses surat atau paket yang kita kirim itu tiba. Tapi pasti akan tiba kalau alamat yang dituju jelas. Meskipun kita tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, namun iman kita membuktikan bahwa semuanya itu akan terjadi. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman kita adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan dijamin saudara bahwa pekerjaan Allah adalah sebuah pekerjaan yang sempurna. Oleh karena itu, marilah kita memandang hidup ini dengan iman. Iman itu percaya akan hari ini. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang dan akan merancang yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu malam ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh diteguhkan ulang dalam iman percaya kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus.
bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan, sekaligus juga bukti dari apa yang tidak kami lihat. Kami percaya bahwa Tuhan ada, dan kami percaya bahwa janji firman-Nya itu akan digenapi. Teguhkan kami dalam iman kami Tuhan, untuk tidak ragu dan bimbang. Kami percaya dan taat pada apa yang Tuhan katakan, seperti yang telah dilakukan oleh Abraham dalam pembacaan kami, mempersembahkan anak satu-satunya kepada Tuhan, karena ia percaya Tuhan mengembalikannya kepadanya. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami. Kiranya tidak ada satupun dari anggota keluarga kami yang imannya gugur kepadamu. Sekalipun tekanan dan tantangan dalam hidup ini, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin berat. Tuhan, malam ini perkenankan kami berdoa, memohon pemeliharaan-Mu untuk hidup kami. Dicukupkanlah kiranya segala kebutuhan hidup kami, kebutuhan anak-anak kami untuk melanjutkan pendidikan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kesulitan. Mohon pertolongan-Mu Tuhan, baik itu kesulitan ekonomi, kesulitan dalam mengakses pendidikan, demikian juga kesulitan mencari pekerjaan, bahkan menata dan menjalankan usaha yang sudah dibangun sekian lama. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu. Berdoa mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berada dalam pergumulan. Mereka yang berduka cita, mohon penghiburan daripada-Mu Tuhan. Mereka yang dianiaya, yang diperlakukan dengan tidak baik, jadilah pembela yang baik bagi mereka ya Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu Tuhan. Begitu banyak berkat yang Engkau berikan dalam usaha, dalam pekerjaan kami. Terima kasih Bapa di surga. Perkenankan kami malam hari ini mengambil bahagian dalam sukacita beberapa saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahiran dan juga pernikahan mereka. Kami sebut di dalam doa Rio Dede Pali, Meli Ibu Marta Rombe, Ibu Esther Limbong, Ibu Dorce Sule, Bapak Martin Eswola, Marcela Christine Sesa, Bapak Darius Bendon Sarira, Bapak Pese Allo Karai, Bernard Agung Bartoramba, Trisna Harjuni Liling, Christopher Maganta Limbong. Saudara kami yang merayakan hari pernikahan mereka, Bapak Yohanes Ta'ba dan Ibu Rahel Rokson, Bapak Tia Lando Biu dan Ibu Maria Huani Naimba, Bapak Bismar Sinaga dan Ibu Yopita Sari. Tuhan, biarlah pengucapan syukur ini kiranya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa kami, negara kami, pemerintah kami Tuhan. Mulai dari presiden hingga ke tingkat RT. Mereka menjadi orang-orang pilihan yang sungguh-sungguh ingin mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran kepada seluruh lapisan masyarakat. Program-program pemerintah dalam rangka kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, ekonomi, dan industri, kami berdoa kiranya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga lapangan usaha, sektor ekonomi, bisnis yang ada di kota ini kira terus berada dalam kondisi yang baik. Program untuk mengatasi penyebaran COVID-19, vaksinasi yang sekarang berlangsung secara bertahap, kiranya memberi hasil yang positif bagi penanganan COVID-19 di negara kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu, berdoa mendoakan akan pelayanan di tengah jemaat ini. Majelis gereja bersama dengan pengurus-pengurus OIG akan dipimpin dan dituntun oleh Tuhan untuk melaksanakan pelayanan yang telah ditetapkan melalui program kerja. Bapa di surga, jika malam hari ini kami istirahat, lindungi kami Tuhan. Jauhlah kiranya kami dari berbagai kemalangan, roh-roh jahat, dan tindak tanduk kejahatan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi 3 Maret tahun 2021. Tuhan memberkati.